Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah tetap memiliki pengharapan. Yang kita ambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nats kita hari ini dilatar belakangi ketika bangsa Israel baru saja mengalami peristiwa pembuangan ke negeri asing. Suatu titik akhir dari perjalanan panjang penderitaan mereka karena dibuang oleh Allah. Kitab Ratapan ditulis dalam bentuk puisi, namun puisi yang begitu indah ini justru ditulis di tengah keterpurukan Yeremia dan bangsa Yehuda. Puisi ini muncul sebagai respon terhadap pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Nabi Yeremia menangis di hadapan Tuhan karena Yerusalem, tempat tinggalnya, menjadi hancur. Arti nama Yeremia dalam bahasa Ibrani adalah Allah yang meninggikan. Bukan hanya menuliskan kitab Yeremia, Nabi Yeremia juga menuliskan kitab Ratapan, di mana dia mengekspresikan kesedihannya. Namun dia juga merayakan. Ya, itulah yang dilakukan Yeremia. Di tengah-tengah rasa dukanya, dia menemukan harapan dan penghiburan di dalam Tuhan. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bagi bangsa Yehuda, secara umum situasi ini jelas begitu menekan. Orang-orang Yehuda yang masih tersisa di tanah perjanjian menghadapi kelaparan yang hebat. Entah berapa ribu orang yang sudah mati karena peperangan dan kelaparan. Mereka kehilangan kota Yerusalem, tanah perjanjian, dan bait Allah yang ada di dalamnya. Apa yang mereka banggakan telah hilang, lenyap. Semua kegemilangan dan nama besar Yerusalem juga menjadi lenyap. Sunyi senyap tanah perjanjian ditinggalkan oleh penduduknya. Musnah sudah keindahan, kemegahan, dan kekokohan dari bait Allah. Bagi bangsa Yehuda, kehilangan Yerusalem, tanah perjanjian dan bait Allah merupakan penderitaan yang tak terlukiskan. Dunia seakan-akan runtuh di depan mereka. Ratapan pasal yang pertama, ayat 3 dan 4 menuliskan demikian. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai laksana seorang cendala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Sesuai dengan perkataan Tuhan, situasi ini akan tetap berlangsung selama 70 tahun. Sebagaimana tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Sesudah lewat masa 70 tahun pembuangan ke Babel, Tuhan baru memulihkan keadaan bangsa Yehuda. Tetapi justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, firman Tuhan menyatakan besar setia Tuhan itu. Mengapa? Yang pertama, tetap memiliki pengharapan. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 menuliskan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Di ayat yang ke-20, pikiran Yeremia terfokus kepada masalahnya. Dia selalu mengingat keadaannya. Tidak heran,
ia terbelenggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Di ayat yang ke-21, Yeremia mengambil pilihan yang tepat. Ia memperhatikan hal yang berkaitan dengan Allah, bukan persoalannya. Yeremia menggunakan 3 kata bermakna yang sangat berdekatan: kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Semua kata ini merujuk kepada kebaikan Allah, walaupun aspek yang ditekankan berbeda-beda. Saat Yeremia mengingat kembali kesetiaan Tuhan, pengharapannya diperbaharui. Bagaimana dengan kita? Adalah manusiawi jika kita terfokus pada masalah kita. Tapi marilah kita sadar dan berpengharapan kepada Allah yang adalah penolong dari segala persoalan dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 mengatakan demikian: mengapa kamu tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, karena aku akan bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku. Mari kita tetap memiliki pengharapan, karena kita memiliki Dia, penolong kita, yaitu Allah kita. Yang kedua, meyakini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Murka Tuhan hanya berlangsung sesaat, tetapi kasih-Nya yang besar tidak pernah berakhir. Kata kasih setia berasal dari kata kesed yang artinya kebaikan, kemurahan, pengampunan, atau belas kasih. Selain itu, kasih setia juga erat kaitannya dengan perjanjian yang telah dibuat Allah terhadap umat Israel, yaitu janji bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Kasih setia Allah menunjukkan kesetiaannya terhadap janji yang Dia telah ikrarkan. Kata kasih setia biasanya digunakan untuk kesetiaan Allah atas perjanjiannya. Ini adalah kasih dalam konteks perjanjian. Kata ini menunjuk kepada kasih Allah yang loyal, setia, dan tidak berubah, sebagaimana tertulis dalam Hosea pasal yang kedua ayat 18. Dan sering dihubungkan erat dengan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Kata ini juga menunjuk kepada kasih yang terus ada tanpa bergantung pada tindakan orang yang dituju oleh kasih itu. Apapun tingkah laku manusia, Tuhan tetap teguh dalam kasih setianya. Dia tetap Allah yang berlimpah rahmat. Repotnya, ini bisa disalahpahami, karena Allah itu Allah yang penuh kasih setia. Manusia tidak lagi takut untuk berbuat dosa. Tuhan juga telah berjanji bahwa Ia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena Tuhan adalah bagianku. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Setiap orang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Kristus, yang berarti Tuhan adalah jaminan kita. Kata kesetiaan atau emuna lebih mengarah kepada kepastian atau keteguhan dalam melakukan sesuatu. Makna di balik kata emuna cenderung lebih luas daripada kata gesed. Melalui penggunaan 3 kata yang nyaris sinonim ini, Yeremia berniat untuk menegaskan keutamaan kebaikan dari Allah. Kesetiaan pada suatu janji yang tidak dapat dipatahkan, dilanggar, ataupun dibatalkan. Hal itu menggambarkan kesetiaan Tuhan yang begitu besar akan janjinya kepada manusia. Hingga apapun yang terjadi, Dia tidak akan membatalkan janjinya. Ketika kita manusia tidak lagi setia kepadanya, Dia tetap setia akan janjinya. Kasih setia Tuhan menjadi titik bijak bagi Nabi Yeremia
untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Nabi Yeremia memahami jauh lebih baik hidup dalam pengharapan daripada terus-menerus hidup dalam keputusasaan. Pertanyaannya, sampai di manakah kebaikan Tuhan itu terus ada? Kebaikan ilahi tidak hanya akan terus ada, sebagaimana tertulis dalam ayat 22. Kebaikan itu juga selalu baru tiap pagi, sebagaimana tertulis dalam ayat 23. Terus menerus ada dan selalu baru tiap pagi adalah dua hal yang berbeda. Apa yang terus menerus belum tentu selalu baru tiap pagi, tetapi apa yang selalu baru tiap pagi berarti terus menerus ada. Kebaikan Allah mencakup dua hal ini, akan terus menerus ada dan selalu baru setiap pagi. Mazmur pasal yang 103 ayat yang ke-17 menuliskan, tetapi kasih Allah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan manusia di keabadian tidak bergantung pada daya ingat keturunannya di bumi, melainkan kepada kasih setia Tuhan yang kekal dan menjangkau segala generasi. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 mengatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya, tanpa seizin Tuhan, sehelai pun tidak akan jatuh dari kepala kita. Mampukah kita menghitung jumlah rambut di atas kepala kita? Sebuah penelitian menyebutkan bahwa umumnya orang kehilangan rambut sekitar 50 sampai 100 helai setiap hari. Bayangkan, dengan jumlah manusia di bumi yang mencapai sekitar 6 miliar jiwa saat ini, siapakah yang mengetahui jumlah rambut seluruhnya? Namun Tuhan berkata bahwa Ia mengetahui dengan tepat. Dan ini juga berarti bahwa Ia tidak membiarkan rambut di kepala kita jatuh tanpa seizinnya. Jika rambut di kepala kita saja tidak terluput dari perhatiannya, akankah Ia melupakan kita? Akankah Ia melupakan diri kita yang telah dijadikannya serupa dengan gambarnya? Percayalah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan merupakan jaminan bahwa tidak adanya perubahan pada pribadi Allah yang selalu setia dan mengasihi umatnya apapun keadaannya. Bagaimana dengan kita? Apakah selama masa-masa yang tidak mengenakan ini kita setia kepada Allah? Atau kita sempat melenceng ke penolong yang lain? Ingatlah bahwa sekalipun kita mendukakan hati Tuhan, Dia tetap setia. Jangan menyalahgunakan kasih setia Allah yang besar itu sebagai alasan kita untuk berbuat dosa. Mari kita juga mengasihi Allah yang setia, karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sekarang yang nomor 3, meyakini rahmat-Nya tak pernah habis. Kata rahmat dalam bahasa Indonesia memiliki makna belas kasihan atau karunia atau berkah. Yeremia ingin menyatakan kepada orang Israel bahwa belas kasihan, karunia dan berkah Tuhan itu tidak akan pernah habis. Bahkan akan selalu baru datang setiap hari dalam kehidupan orang-orang percaya. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 156, rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Rasul Paulus juga menegaskan dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Alkitab mencatat beberapa hal berkenaan dengan rahmat. Kata rahmat dapat diidentikan dengan belas kasihan atas orang berdosa atau orang yang menderita. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Artinya, rahmat Tuhan itu tidak akan habis
dikonsumsi atau tidak akan habis dinikmati, sebab akan selalu baru. Mungkin ada saatnya seakan-akan kita tidak melihat, namun sebenarnya rahmat yang baru itu selalu ada buat kita. Rahmat atau anugerah Allah berlimpah-limpah, tidak pernah habis untuk diberikan kepada kita. Hari berganti hari, masalah demi masalah datang silih berganti. Kebutuhan demi kebutuhan datang untuk dipenuhi, tetapi anugerahnya tetap tersedia bagi kita yang selalu aktual dengan situasi dan keadaan kita. Bahkan Ia menjamin setiap pagi ketika kita bangun tidur, rahmat-Nya sudah tersedia bagi kita untuk menjalani sepanjang hari itu. Ingatlah peristiwa bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. 40 tahun mereka tidak menanam apapun juga untuk makan, sebab mereka bergerak terus sehingga tidak dapat memelihara ternak, bahkan baju dan kasut juga tidak rusak selama 40 tahun. Kalau pembebasan ini adalah karya Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah berhenti berkarya untuk memelihara orang yang dibebaskannya, yaitu kita. Mungkin kita punya hal-hal yang diandalkan dalam hidup ini, namun tanpa Tuhan itu tidak ada artinya, sebab rahmat Tuhanlah yang memelihara kita. Rahmat Tuhan atau rahum dalam bahasa aslinya berasal dari akar kata yang mempunyai arti kandungan. Ketika Yeremia menuliskan puisi ini dengan menggunakan kata rahum untuk menjelaskan kemurahan Tuhan, ia menggambarkan kemurahan Tuhan sebagai sebuah kandungan seorang wanita dengan kasih yang besar dan unik yang diberikan seorang wanita kepada bayi atau kepada anaknya, sebagai gambaran kasih ibu yang tidak ada gambarnya. Rela berkorban dan tidak pernah surut sepanjang masa, seperti yang biasa kita melihat di dalam nyanyian. Hanya memberi, tak seharap kembali, bagai sang surya yang menyinari dunia. Karena kendati ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Mazmur pasal 103 ayat yang 10 menuliskan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal kesalahan kita. Ketika mengingat siapa diri kita di hadapan Allah yang adil dan suci, maka satu-satunya hal yang layak kita terima adalah neraka. Surga sama sekali tidak mungkin kita raih kecuali oleh anugerah pengorbanan Kristus di kayu salib. Sangat besar anugerahnya, tak habis-habisnya rahmatnya. Allah telah memberi kita jauh lebih banyak dari yang selayaknya kita terima. Bahwa sesungguhnya kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk segenap perkara di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin bahwa rahmat Allah tak pernah habis? Kalau sampai hari ini kita masih bisa sehat, bisa makan dengan kenyang, bahkan masih bisa tersenyum, itu merupakan salah satu rahmat Allah bagi kita. Mari kita bersyukur atas segala kemurahan, rahmat Allah yang tak pernah habis dalam hidup kita. Sebagai penutup, bagi kita, pandemi COVID-19 merupakan masa ratapan. Satu hal yang harus diingat, bahwa pengharapan kita bukanlah dari bumi ini. Pemerintah manapun, konstitusi apapun, dan harta sebanyak apapun tidak menjamin dapat mengatasinya. Hanya satu yang dapat kita andalkan, itulah pribadi Yesus yang telah menang atas segalanya, baik atas sakit penyakit maupun atas kematian. Dia jauh lebih besar dari virus apapun, termasuk COVID-19. Memusatkan harapan kita kepada Yesus berarti menaruh harapan kepada sesuatu yang melebihi masalah kita, suatu harapan yang tidak terjamah oleh apapun juga. Memusatkan harapan kepada Yesus
tidak mungkin akan gagal. Kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya akan terus ada. Allah tidak akan membatalkan perjanjian. Rahmat-Nya memastikan bahwa umat Allah yang berdosa tetap mengalami kebaikannya. Kesetiaannya merupakan sauh yang kuat untuk menyandarkan hidup kita yang terus tergoncang. Pada saat semuanya terasa musnah, kita dapat berpegang kepada kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tertulis dalam ayat yang ke-24. Israel pasrah terhadap keadaan dan menganggap kejadian itu sebagai hukuman dari Tuhan belaka. Nabi Yeremia justru melihat kehancuran ini dari sisi yang lain. Ada dimensi anugerah di dalamnya. Di dalam kehancuran itu ia justru melihat tangan Tuhan ada secerah harapan. Di saat Israel meratapi nasibnya, dibutakan oleh penderitaannya, dan menganggap riwayat mereka telah habis, Yeremia justru memahami bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Bahwa di balik peristiwa itu masih terbuka pintu keselamatan. Hidup memang kadang-kala sukar, namun kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah lekang. Karena itu, bertahanlah dengan tenang dan aman. Ia memastikan bahwa pengharapan kita tidak akan hilang. Jangan berhenti berharap, kata Yeremia, di tengah masanya yang penuh dengan ratapan. Marilah kita mengatakan, hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Tuhan Yesus memberkati.